catat dan perlu kita waspadai. Dan putusan Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini adalah milestone, adalah warning buat kita bahwa kita berada dalam bahaya ya konstitusional kalau kita melihat ya implikasi atau konsekuensi dari kedua putusan ini. Nah, ini catatan saya ya. Jadi mudah-mudahan ya pemilu dan pilpres yang akan kita selenggarakan dalam waktu dekat ini itu jauh dari kecurangan, jauh dari manipulasi, jauh dari intimidasi, betul-betul bisa terlaksana dengan jujur dan adil. Ini harapan saya karena putusan Dewan Kehormatan Dewan Kehormatan ini adalah warning ya, adalah peringatan buat kita. Sama dengan peringatan yang diberikan oleh begitu banyak universitas kepada publik Indonesia yang mengingatkan kita bahwa ini bukan pemilu yang ideal yang seperti kita harapkan. Ini pemilu yang penuh dengan ranjau, ya, penuh dengan potensi pelanggaran etika, pelanggaran hukum yang bisa mencederai integritas pemilu dan pilpres itu. Nah, ini yang pertama yang saya ingin sampaikan pada hari ini. Yang kedua, saudara-saudara, saya ingin sedikit bicara mengenai apa yang terjadi pada Butet, karakter jasa, ya, yang hari ini laporan polisinya yang sebelumnya disampaikan ya oleh relawan Projo di Yogyakarta, hari ini diminta untuk dicabut dan saya kira sudah dicabut laporannya dari pihak kepolisian. Tadi Butet sudah menyampaikan pernyataan bahwa pencabutan laporan itu dilakukan atas perintah Presiden Jokowi. Nah, saudara-saudara, ini tentu harus diapresiasi pencabutan laporan ini. Tapi yang paling penting adalah jangan hanya laporan terhadap Butet yang dicabut. Kita juga mohon pada siapapun yang menyampaikan laporan, baik itu untuk Aiman, baik itu untuk Palti Huta Barat, maupun untuk yang lain-lain, itu segera mencabut laporannya kepada pihak kepolisian. Karena tidak boleh ada kriminalisasi terhadap kritik, terhadap perbedaan menyatakan pendapat, terhadap kebebasan berekspresi, karena itu ya betul-betul tidak boleh dilakukan dalam negara demokratis. Saya tidak mengatakan bahwa pencemaran dan penghinaan itu tidak bisa dilakukan, tapi seret mereka ke pengadilan, gugat mereka secara perdata, dan kalau perlu pilotkan mereka kalau itu harus dilakukan. Dan ini yang dilakukan di banyak negara. Jadi bukan melakukan kriminalisasi gitu. Karena kalau melakukan kriminalisasi, dia membunuh demokrasi itu sendiri. Dia membunuh kebebasan berekspresi. Dia membunuh kebebasan menyatakan pendapat. Padahal itu adalah hak-hak asasi yang sudah dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar kita. Jadi saudara-saudara, kita berada dalam satu situasi yang sangat kritis saat ini. Kita harus menjamin ya, dan menjaga bersama-sama kebebasan berekspresi ini, karena itulah tiang atau pilar demokrasi. Kepada pihak kepolisian, ini sekaligus saya ingin sampaikan, mohon untuk tidak memproses laporan-laporan yang masuk ya, yang melaporkan ya seseorang karena pendapat atau kritik yang mereka sampaikan. Ya. Ini pihak kepolisian juga harus lebih arif dan lebih bijaksana, tidak memproses semua laporan yang masuk. Karena kalau laporannya itu mengkriminalkan kebebasan berekspresi, saya kira si polisi punya kewajiban untuk tidak memproses semacam itu. Karena itu seharusnya tidak boleh dilakukan. Nah, saudara.